Halo teman-teman semua, selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proyek pengembangan instrumen penilaian, di mana materi ini sangat penting karena sebelum suatu instrumen penilaian itu digunakan, instrumen tersebut harus dikembangkan melalui tahapan yang sistematis agar benar-benar mampu mengukur kompetensi peserta didik secara tepat. Sebelum masuk ke pembahasan inti, coba kita pikirkan bersama, apakah sebuah soal atau instrumen penilaian bisa langsung digunakan setelah dibuat? Atau apakah instrumen tersebut sudah pasti valid dan mampu mengukur kemampuan peserta didik dengan baik? Tentu saja belum, bukan? Nah, sebuah instrumen penilaian itu perlu melalui berbagai tahapan pengembangan agar hasil penilaian itu menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proyek pengembangan instrumen penilaian. Mari kita mulai pengertiannya, di mana proyek pengembangan instrumen penilaian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk merancang, menyusun, menguji, merevisi, serta menghasilkan instrumen penilaian yang valid, reliable, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam proyek ini, pengembang tidak hanya membuat soal, tetapi juga melakukan analisis kebutuhan, menyusun blueprint atau kisi-kisi, menulis item penilaian, melakukan validasi, dan uji coba hingga menyempurnakan instrumen sebelum digunakan dalam proses asesmen. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan dalam pengembangan instrumen penilaian, di mana tahapan yang pertama adalah analisis kebutuhan dan tujuan penilaian. Pada tahap ini, guru menentukan kompetensi yang akan diukur berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga menentukan apakah aspek yang dinilai berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dan tahap yang kedua adalah menyusun blueprint atau kisi-kisi. Blueprint memuat tujuan pembelajaran, materi indikator, level kognitif, bentuk soal, serta jumlah soal yang telah disusun. Blueprint berfungsi sebagai pedoman agar setiap soal sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur. Tahapan yang ketiga yaitu menulis item penilaian, di mana pada tahap ini guru itu memulai menyusun butir soal atau instrumen sesuai dengan blueprint yang telah dibuat. Instrumen dapat berupa soal pilihan ganda, soal uraian, lembar observasi, angket, maupun rubrik penilaian. Dan tahap keempat adalah menyusun pedoman perskoran atau rubrik, di mana pedoman ini digunakan untuk proses penilaian lebih objektif dan konsisten. Sebagai contoh, soal pilihan ganda menggunakan kunci jawaban, sedangkan soal uraian menggunakan rubrik penskoran. Dan tahapan yang kelima adalah validasi instrumen, di mana instrumen ditelaah oleh ahli atau validator untuk memastikan kesesuaian isi, bahasa, konstruksi soal, serta tingkat kognitif yang digunakan. Dan tahapan yang kelima yaitu validasi instrumen, di mana instrumen itu ditelaah oleh ahli atau validator untuk memastikan kesesuaian isi, bahasa, konstruksi soal, serta tingkat kognitif yang digunakan. Dan tahapan yang keenam adalah revisi instrumen, di mana perbaikan dilakukan berdasarkan saran dari validator agar instrumen menjadi lebih baik sebelum diuji coba. Tahapan yang ketujuh yaitu uji coba instrumen, di mana instrumen itu diujikan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik serupa dengan sasaran yang sebenarnya. Dan tujuannya adalah mengetahui kualitas instrumen sebelum digunakan secara luas. Dan tahapan yang kedelapan adalah analisis hasil uji coba,
instrumen non-tes, analisis dilakukan terhadap kejelasan indikator, konsistensi penilaian, dan keterlaksanaan instrumen. Tahapan yang kesembilan yaitu revisi akhir instrumen, di mana perbaikan dilakukan kembali terhadap item yang masih kurang baik berdasarkan hasil analisis uji coba. Dan tahapan yang terakhir adalah finalisasi serta implementasi. Instrumen yang telah memenuhi kriteria kualitas kemudian digunakan dalam proses penilaian yang sebenarnya. Sebagai contoh sederhana, misalnya seorang guru ingin membuat tes matematika mengenai SPLTV, dan guru terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian menyusun blueprint, membuat soal sesuai indikator, menyiapkan rubrik penilaian, meminta validator, menelaah soal, melakukan uji coba kepada beberapa peserta didik, lalu menganalisis hasilnya, dan memperbaiki soal sebelum digunakan pada ujian yang sebenarnya. Dan melalui tahapan tersebut, instrumen yang dihasilkan akan lebih valid dan mampu mengukur kemampuan peserta didik itu secara tepat. Sebagai kesimpulannya, proyek pengembangan instrumen penilaian itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan blueprint, penulisan item, penyusunan rubrik, validasi, uji coba, analisis hasil, revisi, hingga implementasi instrumen. Dan melalui proses tersebut akan dihasilkan instrumen penilaian yang valid, reliable, objektif, praktis, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, hasil penilaian dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pencapaian kompetensi peserta didik dan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga materi tentang proyek pengembangan instrumen penilaian dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.